Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bertemu dengan Bunda Maria dari komunitas FKCA Forum Kajian Cinta Al-Quran, dan saya diperkenalkan metode tasbih, metode pembelajaran baru bagi saya. Mungkin ini metode sudah lama ya Bun, tapi bagi saya ini baru, sama sekali baru. Dan setelah saya mempelajari, saya diajari beberapa halaman, cukup menarik dan sangat unik. Ya, katakan bahwa belajar sambil tersenyum, dan benar, setiap baris saya pasti ada senyumnya karena sering salah dan tidak disiplin. Satu hal yang mungkin kenapa saya harus merekomendasikan, saya sangat merekomendasikan metode ini, karena kita di samping belajar huruf hijaiyahnya, belajar membacanya, belajar Al-Qur'annya, tetapi juga ada pembelajaran di baliknya. Itu ada pembelajaran yang sangat justru sangat penting dalam kehidupan kita untuk keselamatan hidup kita. Yang pertama adalah belajar disiplin dan teliti. Sebab apa? Ketika kita tidak disiplin, bisa saja kita berbuat tidak terkontrol dalam berbuat. Kemudian juga dalam hal ketelitian, apalagi di dunia medsos sekarang ini, orang asal melihat lewat, dilihat lucu atau ada sesuatu yang dilihat mungkin bagus, di-share, langsung di-share tanpa cek dan dicek dulu, tanpa melihat apa dampaknya ketika saya kirim, apakah ada manfaatnya atau justru ini merusak umat. Nah, ini sangat bagus sekali di sini. Kemudian kita diajari untuk bersabar. Ya. Utamanya saya tadi yang lucunya ini, saya tidak sabar. Terkadang duluan menyebut baru masuk, baru jari saya menunjuk. Artinya apa? Saya harus kembali lagi bahwa itu penting disiplin. Harusnya ditunjuk dulu, tangan dulu merasakan, melihat huruf itu, baru kita menyebutkannya. Tapi sudah sering berkali-kali saya diingatkan, dan sering ada kalanya benar, tiba-tiba di ujung-ujungnya duluan tangan lagi, baru menyebutnya. Duluan menyebutnya baru tangan lagi. Artinya apa? Kesabaran belum ada. Jadi kita diajari untuk disiplin, diajari untuk bersabar, diajari untuk teliti, dan yang paling juga sangat bagusnya adalah kita diajari bahwa di setiap huruf yang kita baca itu ternyata adalah representasi dari atau perwakilan dari Asmaul Husna, inisial dari Asmaul Husna itu sendiri, yang tentunya kalau kita membaca meskipun cuma satu huruf itu akan berberkah. Yang penting ikhlas. Dan ini juga tadi diajari untuk ikhlas. Ya, jadi kalau kita tidak ikhlas belajar, tentu akan cepat bosan. Apalagi kalau hanya cuma duluan mulut baru tangan kemudian ditegur, itu kalau kita tidak bersabar atau tidak ikhlas, tentu tidak mau mengikuti aturan itu. Nah, tapi ternyata kenyataannya saya mohon maaf kalau saya sebutkan, saya ini dari kecil dididik di sekolah agama meskipun bukan pesantren. Saya masuk di kemudian S1 sastra Arab, juga masuk S1 tarbiyah bahasa Arab, itu S1-nya. Kemudian masuk lagi di jurusan tafsir hadis. Tapi ternyata itu yang namanya ilmu, kalau istilah Bugis itu ada namanya selalu terserah. Ada pengetahuan yang kita dapat yang mungkin orang tidak dapat, tetapi ada juga orang yang dapat pengetahuan kita tidak dapat. Maka di situ lagi mengajarkan untuk membersihkan hati kita bahwa kita jangan sombong. Tidak boleh kita ujub, tidak boleh merasa kita sudah tinggi. Misalnya seperti saya sudah di master, apalagi di S2 Al-Qur'an, lalu mengatakan Allah gampang itu belajar Al-Quran huruf abad kasar. Ternyata di dalamnya itu sangat banyak pelajaran. Jadi sekali lagi tentunya juga ada satu hal, yaitu ada akhlak.
tadi waktu saya baru membaca itu Al-Fatihah, kenapa sampai bercucuran tadi saya berkaca-kaca mata saya, sebab Masya Allah tabarakallah, memang betul ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak ada akhlak. Dan mungkin banyak orang pintar, baik sekali orang pintar saat ini, tapi kalau akhlak tidak diutamakan, adab tidak diutamakan, itu menjadi tidak ada, menjadi sangat nol nilainya. Jadi kembali dengan baru tadi saya mengenal metode ini, saya berterima kasih kepada Bunda Maria. Insya Allah mudah-mudahan dengan saya mempelajari ini, jika saya mengajarkan dengan ikhlas, pahalanya itu mengalir. Amin. Mudah-mudahan saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ini, bukan sekedar memahami karena melihat huruf-hurufnya, tapi mentadabburi ilmu yang ada di balik itu, hikmah yang ada terkandung di dalam setiap lembaran bacaan ini, karena sangat banyak pelajaran di dalam, namanya itu tentang keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, dan juga tentunya adalah mengagungkan meskipun itu cuma satu huruf saja, untuk menyediakan ilmu pengetahuan meskipun itu satu huruf saja. Yang namanya kalau sudah berniat membaca Al-Quran, belajar dari alif sampai ya, ternyata kita di situ juga bertasbih, menyebut asma-asma Allah tanpa kita sadari, terutama saya secara pribadi. Tadi saya mengatakan bahwa saya pernah membaca selintas yang Arabnya itu makna-makna dari setiap huruf alif sampai ya, tapi karena saya belum punya pengetahuan, tidak mendapatkan hidayah, saya cuma melewatkan lalu kemudian membuka apa yang saya butuhkan di halaman saat saya menyusun skripsi kalau tidak salah waktu itu. Nah, ternyata saya baru ketemu masalah tabarakallah subhanallah di tempat yang tentunya orang-orang mengenal. Belakang itu ada apa itu ya, Muhammad Nasari. Mudah-mudahan ini petunjuk Allah, saya dipilih untuk datang di sini. Ternyata saya mendapatkan pengetahuan lebih dari itu. Insya Allah saya akan dalami kembali ini. Saya akan minta untuk di-TOT ulang, dan saya akan pelajari kemudian menyetor setiap halamannya, runtut, dan saya ingin betul-betul menguasai di setiap halaman itu supaya saya bisa mengajarkan. Kebetulan aktivitas saya itu banyak menghadapi majelis taklim, mengajar majelis taklim di beberapa kelompok, dan rata-rata belajar Al-Quran. Bahkan ada yang belajar dari Abakasa kembali. Dan saya menemukan metode ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya. Amin. Bisa saya kuasai betul, lalu kemudian mohon izin untuk bisa juga mengajarkan. Saya di sini mengucapkan qabiltu. Alhamdulillah. Minta ijazahnya dari siapa yang menciptakan, mengarang buku ini melalui Ibu Maria. Insyaallah terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membangunkan surga di membangunkan rumah di Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Bersama dengan orang-orang yang aktif mengajarkan buku ini dan secara umum mengajarkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perkenalan ini. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi doakan saya, siapapun yang mendengar dan melihat video ini, doakan saya supaya bisa menguasai dan menggunakan metode ini untuk mengajar ke bawah, ke majelis taklim, bukan cuma untuk kalangan ibu-ibu, karena ini ada juga khusus usia lanjut yang saya latih, ada juga yang umurnya tengah-tengah, dan ada juga anak-anak, dan juga terkadang saya diminta untuk memberikan materi pada pelatihan majelis taklim yang sebisa saya, tapi belum pernah sama sekali mendengar ataupun melihat metode ini. Yang selama ini saya berikan adalah metode
jadi 9 jam karena saya dapatkan juga dari pelatihan di Makassar. Itu metode yang dari Istiqlal Jakarta bersama sudah lama tahun 2000-an. Insya Allah saya akan pelajari baik-baik dan minta kembali dari Ibu Maria mentor saya hari ini Masya Allah. untuk pokoknya genjot saya Bu. Insya Allah. Palu-palui saya istilahnya orang Bugis kalau malas-malas istilahnya. Insya Allah saya Iya. akan pelajari baik-baik. Terima kasih kepada Gurunda yang mengarang menciptakan metode ini. Iya, disebut namanya beliau Profesor Honoris Causa. Ya, Profesor Honoris Dr. Causa. Honoris Causa Rahman Muhammad Agustas di SAGM. Profesor Honoris Causa Dr. Rahman Muhammad Agustas di SAGMM. Iya. Rahmat, ringan, akurat, hemat, mudah, asyik, tangguh. Masya Allah. Terima kasih. Salam dari saya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa bila di kapan waktu saya bisa bertemu. Langsung meminta ijazah dari beliau. Amin. Meskipun pada saat ini tadi disampaikan bahwa bebas mengajarkan yang penting sudah dikuasai. Tapi kayaknya rasanya lebih bagus lagi kalau kita minta langsung kepada siapa yang pemilik ini. Iya. Ijazahnya seperti itu. Terima kasih, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.